俺は死んでいる。俺が。何? Oke. Sorry ya, ini memang di luar tema. Cuman gua tadi habis nonton One Piece ya, yang live actionnya. Ya rewatch lah ya, karena gua pengen tahu bagaimana kelanjutannya. Dan ini adalah persiapan buat ke One Piece Netflix season keduanya. Lihat, gua pakai kaos One Piece dan juga pakai topi ya. Tenang ya, ini bukan di-endorse, karena literally ini adalah hal yang pengen gua pakai aja sih, karena buat mengenang sebagai nakama baru. Oke, kali ini kita bahas mengenai Marvel DC live action. Oke, akhirnya Kevin Feige udah buka suara mengenai hal ini. Wow, apakah jangan-jangan proyek ini akan segera dirilis oleh pihak Disney dan juga HBO? So mari booster, let's break down this video. Marvel DC. Oke, ini adalah kedua franchise yang sangat gua suka banget di bidang superhero. Oke, gua pengen nostalgia dulu ya, karena gue tuh adalah orang yang tumbuh bersama dengan film Marvel, film DC, bahkan berbagai macam animasi yang udah pernah tayang di Indonesia dulu. Zaman dulu pas gue masih kecil, itu TV, Trans 7, Trans TV itu banyak banget menampilkan berbagai macam kartun Marvel DC yang sangat luas banget ya, seperti itu. Makanya gue sebagai orang yang tumbuh bersama dengan superhero, itu gue sangat suka banget sih. Akhirnya gue bisa mendapatkan sosok superhero yang bisa dibilang semua kisah cerita komiknya bagus banget dan penuh dengan berbagai macam intisari yang sangat luas banget ya, seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2023 kemarin ya, KVJ udah angkat suara kepada para media. Apakah benar Marvel DC akan dibuatkan project live action? Ternyata KVJ udah menjawab bahwa kemungkinan mereka akan membuat project ini suatu hari nanti. Oke, dari bos Marvel aja udah kasih lampu hijau mengenai project Marvel versus DC. Wow, ini kalau kejadian, gue yakin semua fans kubu Marvel, fans DC bakal bertarung di sosial media, bertarung di berbagai macam platform. Gue yakin tuh, karena Marvel DC ini adalah kedua franchise yang udah gede banget di bidang superhero. Bahkan mereka itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Lo bayangin pak, betapa ancientnya tuh Marvel DC. Karena dari komik-komiknya aja mereka itu udah terkenal banget. Bahkan semua TV seriesnya, animasi, dan juga film live action ini udah mulai meningkat tuh Marvel dan DC. Cuman ya kalau kita ngomongin soal franchise, the big bad franchise yang paling terkenal di seluruh dunia itu adalah MCU alias Marvel Cinematic Universe, yang dimana franchise ini akhirnya udah berdiri sejak tahun 2008 silam dengan film pembuka mereka yaitu Iron Man. Sedangkan DC mereka tuh udah mulai dari awal-awal banget ya, itu dimulai di tahun 1978 yaitu film Superman Christopher Reeve yang udah melegenda banget. Sampai akhirnya lanjut ke Batman Michael Keaton, Batman Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, dan Smallville series, Superman Returns, ada banyak banget. Dan akhirnya masuk kepada eranya DCU-nya Zack Snyder di tahun 2013 dengan film pembuka mereka Man of Steel yang diperankan oleh Henry Cavill sebagai The New Superman saat itu ya. Tiba-tiba DCU udah mulai mengalami sebuah perosotan ya, semenjak mereka udah merilis JL tahun 2017. Anjir lah, itu adalah proyek yang paling gua benci, karena itu adalah momen ketika DCU tuh akhirnya udah jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan akhirnya di tahun 2023 kemarin, James Gunn sebagai kepala DC yang baru, akhirnya dia memutuskan untuk meriset ulang DC ini dengan kembali dari awal lagi, dengan dimunculkannya film-film baru yang udah ia rencanakan ke 10 tahun ke depan, yang dimulai dari animasinya Creature Commandos yang siap dirilis di tahun 2024 ini di akhir bulan Desember kalau nggak salah ya, seperti itu. Makanya jadi kalau soal franchise kita udah tahu ya siapa yang menang, yaitu adalah masih di pihak MCU. Sedangkan di sini masih berusaha bangkit di film-filmnya, karena memang dari pihak WB-nya juga ada permasalahan dan juga kebanyakan dari mereka itu toksik semua ya. Sampai akhirnya
KVJ udah buka suara. Apakah Marvel DC akan dibuatkan film kolaborasi? Ternyata akan dibuatkan. Cuma di pihak KVJ udah mengatakan kalau project ini kemungkinan mereka tuh nggak terlalu mikirin banget karena mereka tuh masih sibuk dengan berbagai macam project franchise mereka. Seperti contoh, kita bisa melihat si Kevin Feige-nya yang dimana sekarang beliau ini lagi sibuk dengan project Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars sebagai penutup dari multiverse saga MCU kali ini. Nah, sedangkan James Gunn lagi sibuk untuk project DC Chapter 1 Gods and Monsters-nya dengan film Superman tahun 2020 yang mendatang dan juga berbagai macam project DC yang sedang ia kerjakan ya. Jadi fix mereka akan bikin project live action Marvel versus DC. Bayangin cuy, ini adalah kedua franchise yang akan saling diadu ke dalam sebuah plot cerita yang akan digabungkan ke dalam tema film yang satu ini ya. Dan by the way, kisahnya juga ada di versi komiknya yang dimana gue masih ingat Marvel dan DC mereka itu udah pernah tulis di komiknya tahun 2000-an awal, yang dimana di Indonesia saat itu mereka itu diupload di komiknya Komik PMK. Nah, kalau kalian sumber sama gue, pasti kalian tahu mengenai komik PMK ini ya, yang dimana komik ini akan mempublish semua berbagai macam kisah-kisah superhero DC. Dan kebetulan komik ini akhirnya pernah merilis Avengers versus JLA, Avengers dan Justice League of America, yang dimana posternya itu menggambarkan Superman yang pakai shield Captain America dan juga palunya Thor. Wow, ini gokil banget sih. Dan ini adalah kolaborasi yang sangat gokil banget dan juga sangat awesome banget, yang menceritakan tentang para Avengers tiba-tiba mereka tuh nyasar ke sebuah universe-nya DC Comics, yang dimana kita tahu ya di DC itu semua kota-kotanya adalah kota fiktif. Gak ada New York, gak ada California, gak ada Manhattan. Semuanya mereka pakai kota-kota fiksi seperti Metropolis, Gotham, terus ada Landmark City dan berbagai macam kota-kota fiksi yang ada pada DC Universe. Dan tiba-tiba aja mereka akhirnya bertarung satu sama lain. Superman lawan Thor, Iron Man lawan Batman, dan berbagai macam hero-hero Marvel kelas atas akhirnya bertarung dengan hero-hero DC yang sangat legendaris ini, Pak, anjir. Tapi kalau gue pribadi ya, mendingan ini bisa di crossover kalau misalkan James Gunn udah lengkap semua berbagai macam projectnya. Kita tahu ya, di DC-nya James Gunn ini, dia ini baru back to square one, alias dia ini baru aja meriset semuanya dan ia mulai dari awal lagi. Dari Superman, Batman, dan berbagai macam hero-hero DC yang sedang ia kembangkan di berbagai macam proyeknya. Sedangkan MCU ini udah masuk ke tahap ke multiverse saga di tahap endingnya, yang dimana akhirnya MCU ini akan segera diribut ulang dan akhirnya masuk kepada fase baru mereka, yaitu di fase MCU Mutant Saga, yang dimana itu akan mengisahkan tentang para mutant yang akan hadir di Marvel Cinematic Universe ini ya, alias munculnya superhero X-Men. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau saran gue pribadi, mending untuk project yang satu ini harus benar-benar matang, karena ini adalah sebuah project yang gak main-main dan ini adalah project kolaborasi antara MCU dan juga DCU seperti itu. Oke, apalagi si Bos Feige dan James Gunn akhirnya mereka tuh berteman satu sama lain ya, karena mereka tuh udah menjadi teman lama dan si James Gunn udah pernah kerja dengan si Kevin Feige di MCU. Contohnya adalah dia pernah mendirect film GOTG alias Guardians of the Galaxy dari film pertama sampai kepada volume ketiga yang kemarin itu ya, sebagai penutup akhir kisah GOTG di MCU dan sebagai perpisahan James Gunn ke MCU, karena sekarang dia udah bekerja untuk DC Studios yang sedang ia kembangkan ya, seperti itu. Makanya ini adalah project yang sangat gue tunggu banget, tapi saran gue mending jangan terburu-buru dulu karena ini adalah project yang sangat besar banget dan ini gue yakin banyak banget fans yang pro dan kontra mengenai hal ini. Tapi kalau gue sebagai fanboy komik yang udah mengenal mereka dari lama, well, gue sangat bersemangat banget dan gue nggak bisa membayangkan bagaimana di grup WA gue, bakal di grup berbagai macam Telegram, sosial media, YouTube, Instagram, semua gue yakin pasti bakal berantem besar semua fandom-fandomnya. Gue yakin tuh, karena sampai sekarang gue masih menemukan ada berbagai macam fanboy toxic yang gak mau kalah mengenai fanboy lain ya. Seperti contoh Marvel vs DC, itu gue yakin tuh fanboy Marvel, fanboy DC bakal saling berantem di berbagai macam sosial media. Gue yakin itu pasti bakal kejadian, karena ini adalah hal yang udah gue teorikan
semenjak tahun 2020-an lalu ya, karena gue pernah ngomongin soal ini di YouTube dan memang ada banyak para fans itu yang gak terima mengenai MCU dan DCU, akhirnya dibuat berantem oleh dua kubu yang satu ini ya, seperti itu. Makanya ya gue sebagai fans makin gak sabar mengenai project yang satu ini pak. Wow, gila anjir, gue sangat semangat banget mengenai project Marvel dan DC akhirnya kolaborasi dalam live action. Oke, komik udah, animasi udah, sekarang giliran live action udah siap bangkit lagi coy. Oh gila gue sangat semangat banget coy. Well, ini adalah good news buat kita sebagai para fans Marvel dan juga fans DC. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Menurut kalian siapa yang menang? Apakah Marvel atau DC nih? Nah, tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya. Woo!